Ibu bapak, saudari-saudara, anak-anak remaja, para romo, bruder dan suster yang dicintai Tuhan, berjumpa lagi dengan program Api Karunia Tuhan. Dalam episode ini kita akan melanjutkan refleksi kita bersama dengan para nabi dalam kitab suci, khususnya dengan para nabi yang disebut dengan nabi-nabi kecil. Ialah Nabi Zefanya, Nabi Nahum, dan Nabi Habakuk, sampai nanti pada pribadi Nabi Yehezkiel. Sangat menarik untuk menyimak bagaimana refleksi dan pergulatan hidup para nabi ini dalam menjalankan kehendak Yahweh. Karena itu selamat mendengarkan, selamat merenungkan, dan selamat berdoa. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita sudah selesai dengan menyediakan waktu khusus berbicara mengenai Nabi Yeremia. Yang lain-lain yang kita bicarakan adalah tulisannya. Sementara ekskursus keluar sebentar dari urutan yang biasa, kita mau mempelajari hidup Nabi Yeremia. Kita sudah selesai dengan membagi hidupnya menjadi 3. Yang pertama ketika dipanggil dan diutus, masih muda, didukung oleh pemerintah, semuanya jelas, Allah jelas, maka perutusan itu dijalankan dengan penuh semangat. Pada periode kedua, dukungan dari kerajaan hilang, musuh-musuhnya tambah. Seandainya itu saja Yeremia kuat. Tetapi yang menjadi masalah pokok bagi dia adalah Allah tidak jelas lagi. Artinya Allah memasukkan Yeremia di dalam masalah-masalah yang besar dan eksistensial, sehingga Yeremia mempersoalkan, bahkan mempertanyakan keadilan Tuhan. Yeremia sampai pada titik yang paling bawah, titik nadir. Tetapi sejarah tidak berhenti di situ. Yeremia diangkat kembali dengan pemahaman yang baru, bahwa Allah yang dia anggap tidak adil, yang dia pertanyakan, itu adalah yang menyatakan Allah yang menyatakan diri tidak hanya secara jelas, tetapi juga menyatakan diri sebagai misteri yang tak terselami. Nah, ketika Yeremia sampai kepada kesimpulan itu bahwa Allah itu bukan Allah yang bisa dikuasai oleh manusia, tetapi yang menguasai sejarah hidup ini, Yeremia bangkit kembali dan menjalankan tugas dengan sangat baik, kendati perlawanannya juga tetap kuat. Tetapi dia mampu, dan ini yang saya kira sangat penting, menjadi teman bagi saudara-saudara sebangsanya yang sedang menderita, karena dia sendiri pernah mengalami titik nadir seperti itu. Kita sudah selesai dengan itu, dan kita mulai lagi, selesai ekskursus, masuk lagi di dalam garis pembicaraan yang biasa. Yang sudah kita mulai secara singkat adalah nabi-nabi kecil. Yang pertama adalah Nabi Zefanya yang berkarya di Yehuda. Praktis pesan-pesan para nabi itu, kalau dilihat garis besarnya, ya sama. Samanya di mana? Pertama, yang dilawan adalah ibadah palsu. Ibadah yang formalistis, ibadah terhadap berhala-berhala. Dan yang kedua adalah ketidakadilan. Kalau orang beribadah dengan baik, kalau bangsa yang terpilih ini sungguh setia kepada Allah yang memanggil mereka,
dengan sendirinya keadilan dan kesejahteraan akan tercipta. Tetapi kalau tidak, yang muncul adalah ketidakadilan. Kita coba lihat salah satu teks, bab 1 ayat 4-6. Nabi Sefanya, bab 1 ayat 4-6. Ini kritik keras terhadap ibadah palsu. Misalnya, saya baca ayat 8 ya, yang tadi ayat 4-6 dibaca sendiri, bab 1 ayat 8. Pada hari perjamuan korban Tuhan itu, aku akan menghukum para pemuka. Ayat 9, aku akan menghukum pada hari itu semua orang yang melompati ambang pintu dan memenuhi istana Tuhan mereka dengan kekerasan dan penipuan. Ini hidup orang yang tidak setia kepada Allah, ya jenisnya seperti itu. Penipuan, kekerasan, dan sebagainya. Ketidakadilan juga merajalela maksudnya. Bab 3 ayat 1. Celakalah si pemberontak dan si cemar, hai kota yang penuh penindasan. Nanti silahkan baca sendiri, hanya ada 3 bab pendek, namanya Nabi Kecil, maka tulisannya tidak panjang juga. Namun di tengah-tengah tanda petik ancaman-ancaman yang keras itu, selalu ada janji keselamatan. Ayat 20 bab 3 misalnya. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Jadi kritik keras, tentu di tengah-tengahnya ada ajakan untuk kembali kepada Tuhan, dan pada akhirnya janji di atas mana umat Allah itu meletakkan harapan mereka. Firman Tuhan tidak berhenti pada kutukan, tetapi selalu pada janji yang baru. Itu yang terakhir kita bicarakan. Kita lanjut dengan nabi berikutnya, nabi-nabi kecil. Nabi kecil berikutnya adalah Nahum. Nabi Nahum. Jarang dibaca tulisannya ini. Latar belakang sejarahnya, ini juga hanya 3 bab. Latar belakang sejarahnya adalah ini. Sampai saat ini, sampai saat tertentu, yang menjadi penguasa tanda petik wilayah Timur Tengah dan wilayah yang besar itu adalah kerajaan Asyur, Asiria. Ini yang membawa umat Allah Israel, kerajaan utara, ke pembuangan. Pada tahun 612 sebelum Masehi, kerajaan ini dikalahkan oleh kerajaan baru yang muncul yang namanya Kerajaan Babilonia. Ini ada di belakang, atau sejarah seperti itu ada di belakang kitab Nahum. Oleh karena itu, salah satu nada dari tulisan Nahum adalah gembira karena kerajaan Asiria yang menindas itu akhirnya jatuh. Kita baca bab 1 ayat 8. Dan ketika kerajaan Asiria itu jatuhnya kan karena dikalahkan Babilonia. Tetapi dalam kacamata iman, yang menghancurkan kerajaan Asiria itu adalah Tuhan. Bab 1 ayat 8. Mulai dari ayat 7. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan.
Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Nah sekarang, dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia, dan musuhnya dihalonya ke dalam gelap. Ini cermin kekalahan Asiria yang dikalahkan oleh Babilonia. Dan tentu saja, karena Asiria dikalahkan oleh Babilonia, kerajaan Yehuda akan merdeka kembali, tidak berada di bawah ancaman dari kerajaan Asiria itu. Ayat 15 bab 1. Lihatlah, di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Rayakanlah hari rayamu, hai Yehuda, bayarlah nasarmu, sebab tidak akan datang lagi orang dursila menyerang engkau. Ia telah dilenyapkan sama sekali. Lalu ayat bab 2 ayat 1-2, pembongkar maju terhadap engkau. Adakan penjagaan di benteng, mengintailah di jalan, ikatlah pinggangmu teguh-teguh, kumpulkanlah segala kekuatan. Sekarang sungguh Tuhan memulihkan kebanggaan Yakub seperti kebanggaan Israel, sebab perusak telah merusakkannya dan telah membinasakan orang-orangnya. Ibu kota Asyur yang namanya Ninive akan dihancurkan. Bab 2 ayat 3-13. Perisai para pahlawannya berwarna merah, dan selanjutnya silahkan membaca sendiri. Ayat 8 disebut kata Ninive, ibu kota Asiria. Ninive sendiri seperti kolam air yang airnya mengalir keluar. Berhenti, berhenti, teriak orang, tetapi tidak ada yang berpaling. Jarahlah perak, jarahlah emas, sebab tidak berkesudahan persediaan harta benda, kelimpahan segala barang yang indah-indah. Itu Asiria, Ninive akan dihancur leburkan. Bab 3, celakalah kota penumpah darah itu, seluruhnya dusta belaka. Ini ketika Ninive jatuh ke tangan Babilonia. Itu Nabi Nahum. Ya, isinya ya di sekitar-sekitar itu. Tapi dengan latar belakang sejarah yang moga-moga menjadi semakin jelas, kita semakin mudah merasakan, menempatkan kata-kata itu dalam konteks sejarahnya. Tentu nanti kalau mau ditafsirkan caranya lain lagi. Nabi berikutnya, Habakuk. Latar belakangnya seperti apa? Latar belakangnya Babilonia yang dianggap penyelamat karena mengalahkan Asyur, ternyata juga bukan penyelamat. Karena Babilonia ini akhirnya menghancurkan kerajaan Yehuda. Kita semua tahu ada 2 kali diserang, 597 pembuangan pertama, 587 sebelum Masehi pembuangan kedua. Isinya apa tulisan Nabi Habakuk ini? Kembali lagi kita bisa tebak, bisa cari sendiri, mirip-mirip dengan yang lain. Misalnya, Nabi tidak bisa mengerti dan mengadu kepada Tuhan tentang kekerasan dan ketidakadilan yang berlangsung di Yehuda, kerajaan selatan. Kita baca bab 1 ayat 2. Ini bertanya kepada Tuhan, mengadu.
Berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itu keadaan Yehuda. Nabi ini, Nabi Habakuk, heran kenapa keadaan seperti itu dibiarkan oleh Tuhan. Bab 1 ayat 12 sampai 14. Bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang maha kudus? Tidak akan mati kami ya Tuhan. Telah kau tetapkan dia untuk menghukumkan. Ya gunung batu telah kau tentukan dia untuk menyiksa. Sekarang matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan. Dan engkau tidak dapat memandang kelaliman? Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu, dan kau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia? Teriakan seperti ini masih aktual dari zaman ke zaman sampai sekarang. Orang fasik yang menurut rumus itu mesti dihukum, ternyata orang fasik itulah yang sejahtera. Orang benar yang semestinya menurut rumus itu mesti diberi ganjaran, ternyata ditindas. Tidak jarang keluhan kita juga seperti keluhan Nabi Habakuk. Lalu jawaban Tuhan apa? Jawaban Tuhan itu sederhana, Nabi diminta sabar. Gampang ya diminta sabar, tetapi mesti harus diartikan secara lebih jauh. Apa maksudnya jawaban Tuhan ini? Kita baca bab 2, ayat 2 sampai 4. Itu jawaban Tuhan terhadap keluhan Nabi Habakuk. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu, ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Itu yang saya maksud tadi, Nabi diminta sabar, masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Diberi janji, tetapi diminta sabar. Lalu ada doa yang sangat bagus, bab 3, ayat 1 sampai 19. Nanti kalau kita lihat, struktur doanya itu juga khas struktur doa dalam kitab suci. Yang pertama adalah permohonan. Bab 3 ayat 2 misalnya. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Jenisnya ratapan. Tuhan, telah ku dengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan, ku takuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Intinya, mohon supaya Yehuda dikasihani, kalimat terakhir dari ayat 2 ini. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Nah, sesudah menyampaikan doa ratapan seperti itu,
ya tidak seutuhnya ratapan, namanya bukan doa Alkitabiah kalau hanya meratap saja. Sesudah meratap mengatakan macam-macam itu, muncul pengakuan iman bahwa Allah itu hadir dan berkuasa di dalam sejarah. Ayat 13, bab 3 ayat 13 sampai 15. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Ayat 15, dengan kudamu engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Itu karya Tuhan atas sejarah. Jadi meskipun keluhan dan kemudian permohonan diteguhkan dengan pengakuan iman. Allah adalah Tuhan atas sejarah. Nah, ketika sudah sampai di situ pengakuan iman, lalu doa ini ditutup pada ayat 17 sampai dengan ayat 19. Kendati keadaan sulit, umat tidak kecil hati, umat tidak putus asa, karena percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan atas sejarah. Saya baca ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, itu rumusan konteks yang susah. Namun, ayat 18, namun aku akan bersorak-sorak di hadapan Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Pernyataan iman. Mirip-mirip bukan? Isinya ya seperti itu. Sekarang berikutnya. Berikutnya adalah kitab ratapan. Di dalam teks kita, di dalam teks ini, kitab suci Deuterokanonika, hanya ditulis bahwa tulisan ini adalah kitab ratapan. Tetapi di dalam teks bahasa Yunani, ini kan teks bahasa Ibrani ya aslinya, di dalam teks berbahasa Yunani ada tambahan, bukan hanya ratapan, tetapi ratapan Nabi Yeremia. Kita sudah melihat betapa pada periode kedua, Nabi Yeremia itu sungguh-sungguh habis tenaganya, motivasinya, inspirasinya, boleh dikatakan habis. Maka bisa dimengerti kalau dia juga meratap. Dan mengenai hal itu, untuk sekedar perbandingan ya, kita kembali kepada kitab Tawarikh yang kedua. Kitab Tawarikh yang kedua, bab 35, ayat 25. Bab 35, ayat 25. Ada kata-kata ini. Yeremia membuat suatu syair ratapan mengenai Yosia. Jadi, dalam teks yang sekarang kita punya, terjemahan dari teks bahasa Ibrani, tulisan ini namanya hanya ratapan.
Di dalam terjemahan bahasa Yunani disebut ratapan Nabi Yeremia yang hidupnya sudah kita pelajari. Kira-kira landasannya ada di mana? Nah, ini kitab Tawarikh yang kedua, bab 35 ayat 25. Ditulis secara sangat jelas, Yeremia membuat suatu syair ratapan mengenai Yosia. Bisa ditebak dengan mudah, namanya saja ratapan. Yang diratapi apa? Yang diratapi siapa? Nadanya seperti apa? Orang meratap pasti takut, orang meratap pasti cemas, orang meratap biasanya adalah galau. Mengapa atau apa alasan sehingga ada ratapan ini? Ya, jawabannya jelas, kita tahu dari sejarah. Ratapan atas kehancuran Yerusalem. Kita lihat ada beberapa ratapan, 4 atau 5 ratapan. Ditunjukkan ayat-ayatnya saja sambil lalu. Ratapan yang pertama, bab 1 ayat 1 sampai 3. Yang diratapi adalah keruntuhan dan kesunyian Yerusalem. Betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai. Bisa dirasakan ya, dulu ramai, sekarang terpencil. Laksana seseorang jandalah ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Pada malam hari terseduh-seduh ia menangis. Air matanya bercucuran di pipi. Dari semua kekasihnya, tak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya, mereka menjadi seterunya. Silahkan di balik kata-kata ini membayangkan suatu kota yang dulunya terkenal, sekarang tinggal puing-puing, berantakan, ditinggalkan oleh penduduknya. Itu ratapan yang pertama. Tentu harus dijaga supaya kota kita, negara kita tidak menjadi seperti itu. Ratapan yang kedua, meratapi murka Allah. Bab 2 ayat 1 sampai 3. Jadi sedih, menangisi murka Allah terhadap Sion. Semuanya menggunakan kata ah. Bab 1 ayat 1 juga ah. Bab 2 ayat 1 juga ah. Ah, betapa Tuhan menyelubungi putri Sion dengan awan dalam murkanya. Keagungan Israel dilemparkannya dari langit ke bumi. Tak diingatnya akan tumpuan kakinya tatkala ia murka. Tanpa belas kasihan Tuhan memusnahkan segala ladang Yakub. Ia menghancurkan dalam amarahnya benteng-benteng putri Yehuda. Ia mencampakkan ke bumi dan mencemarkan kerajaan dan pemimpin-pemimpinnya. Dan selanjutnya. Jadi perhatian adalah murka Allah. Kemarahan Tuhan. Ratapan ketiga, penderitaan yang dialami oleh si peratap ini. Dan nanti harapannya, bab 1, bab 3 ayat 1. Akulah, nah ini akulah peratap itu. Akulah orang yang melihat sengsara, disebabkan cambuk murkanya. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang, dengan tangannya sepanjang hari. Ia menyusutkan dagingku dan kulitku. Mudah kita rasakan
Kalau kita ingat, periode kedua kehidupan Yeremia sebagai nabi seperti ini. Habis. Tetapi, kembali lagi, Yeremia kan tidak berhenti pada periode kedua, tetapi bangkit kembali pada periode ketiga. Harapan. Bab 3 ayat 21. Ratapan. Bab 3 ayat 21. Mulai ayat 20 ya. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan di dalam diriku. Tetapi, kalau sudah mulai dengan tetapi itu artinya berbeda nadanya dengan yang sebelumnya. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Bagus sekali. Ratapan keempat. Ketika peratap ini membandingkan zaman sebelumnya, zaman lampau dan zaman sekarangnya dulu. Ketika Yerusalem hancur. Bab 4 ayat 1 sampai 4. Pakai lagi. Sungguh-sungguh pudar emas itu. Emas murni itu berubah. Batu-batu suci itu terbuang di pojok tiap jalan. Anak-anak Sion yang berharga, yang setimbang dengan emas tua, sungguh mereka dianggap belanga-belanga tanah, buatan tangan tukang periuk. Serigala pun memberikan teteknya dan menyusui anak-anaknya, tetapi putri bangsaku telah menjadi kejam, seperti burung unta di padang pasir. Dulu emas, sekarang tanah. Itulah keadaan Yerusalem. Yang terakhir, bab 5. Lihat ini bab 5, dan pada bab 5 ini isinya adalah doa untuk pemulihan. Sama, bagian pertama yang digambarkan adalah keadaan yang sengsara, dan kemudian pada bagian kedua doa itu yang terungkap adalah harapan. Bisa menjadi pola dari doa-doa kita juga dalam saat-saat tertentu. Bab 5 ayat 1. Ingatlah ya Tuhan apa yang terjadi atas kami. Pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami. Milik pusaka kami beralih kepada orang lain, rumah-rumah kami kepada orang asing. Kami menjadi anak yatim, tak punya bapa dan ibu kami seperti janda. Air kami minum dengan membayar. Nah ini, atas dasar ini, hak atas air. Zaman sekarang menjadi susah minum air, harganya mahal bukan main. Padahal air kan hak setiap manusia di bumi ini. Zaman dulu sudah ada perkara seperti itu. Air kami minum dengan membayar. Kami mendapat kayu dengan bayaran dan selanjutnya. Itu keadaan jelek. Tidak berhenti di situ. Ayat 19. Dibaca dulu ayat 18, itu akhir dari yang jelek-jelek itu. Karena bukit Sion yang tandus di mana anjing-anjing hutan berkeliaran. Lalu ayat 19, Engkau ya Tuhan bertahta selama-lamanya, tahtamu tetap dari masa ke masa. Jadi pengalaman yang jelek itu diletakkan di dalam konteks iman bahwa Tuhan itu
menguasai sejarah. Engkau ya Tuhan bertahta selama-lamanya, tahtamu tetap dari masa ke masa. Dari masa ke masa itu artinya sepanjang sejarah. Mengapa engkau melupakan kami selama-lamanya, meninggalkan kami demikian lama? Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali, baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Selesai kitab kitab ratapan Nabi Yeremia ini. Nah, sesudah kitab ratapan, di dalam teks kita ada kitab Nabi Yesekiel. Ini nabi besar. Tulisannya panjang. Tidak seperti tadi 33 bab. Ini Yesekiel ini babnya panjang sekali. Sampai bab 48 bab. Mungkin baik kita lihat lebih cermat apa yang ditulis oleh Nabi Yesekiel ini. Konteks sejarahnya. Yerusalem sudah hancur. Artinya umat Allah kehilangan dua hal yang sangat mendasar, sangat penting di dalam sejarah mereka, yaitu tanah terjanji. Mereka dulu dibawa oleh Musa dan Yosua masuk ke tanah terjanji. Janji kepada Abraham, tanah yang dijanjikan. Tetapi dengan pembuangan, hilang tanah terjanji itu, mereka dibawa keluar, dibuang ke Babilonia. Satu. Yang kedua, mereka kehilangan kenisah. Kenisahnya dirampas, dihancurkan, barang-barang sucinya dirampas. Ingat gagasan yang berlaku pada waktu itu, Tuhan Allah itu tinggalnya di kenisah. Tidak di tempat lain, tidak seperti kepercayaan kita. Tuhan ada di mana-mana, Tuhan ada di dalam batin kita. Yahweh itu tinggalnya di kenisah. Kalau kenisahnya hancur, Yahwehnya juga pergi. Tidak melindungi umat lagi. Tidak hadir di tengah-tengah umat lagi. Disilahkan membayangkan betapa umat Allah perjanjian lama sesudah itu pada waktu Yesekiel tampil, itu sungguh habis-habisan. Itu konteksnya. Sekarang siapa Yesekiel itu? Bab 1 ayat 1 sampai 2. Bab 1 ayat 1 sampai 2. Pada tahun ke-30, dalam bulan yang keempat, pada tanggal 5 bulan itu, nah sekarang, ketika aku bersama-sama dengan para buangan berada di tepi sungai Kebar, terbukalah langit dan aku melihat penglihatan-penglihatan tentang Allah. Jadi jelas Nabi Yesekiel ini nabi yang ikut dibuang ke Babilonia. Nah, sebagai orang yang ikut dibuang, apa tugasnya dan apa yang dilakukan oleh dia? Ceritanya ditunjukkan dalam bentuk penglihatan. Terbukalah langit, ayat 1 bab 1, dan aku melihat penglihatan-penglihatan tentang Allah. Dalam tanda kurung, jangan membayangkan penglihatan-penglihatan yang sangat spektakuler. Ini bahasa kitab suci yang mau dikatakan sebetulnya bisa sederhana. Aku menangkap kehendak Allah. Yang lain-lain nanti macam-macam, ada roda, ada segala macam hal. Itu adalah jenis sastra yang dipakai sebagai kendaraan
untuk menunjukkan bahwa yang dikatakan oleh Nabi Yesekiel itu adalah sungguh benar rencana Tuhan. Apa yang dilihat dalam penglihatan itu? Tadi saya mengatakan, kalau Kenisa dihancurkan, Allahnya juga pergi. Tidak di situ lagi. Maka pertanyaannya, Allah Yahweh yang pergi itu perginya kemana? Kan pergi kan selalu ada tujuannya. Nah, Nabi Yesekiel, ini hebatnya penglihatan Nabi Yesekiel itu. Tuhan Allah itu tidak pergi kemana-mana, artinya tidak meninggalkan bangsa yang dibuang itu. Karena menurut penampakan penglihatan Nabi Yesekiel, Allah itu atau Yesekiel melihat kereta, nanti ada roda dan sebagainya, silahkan baca sendiri. Ada roda, ada kereta yang membawa Allah itu ke arah timur. Timurnya mana? Timurnya ya pembuangan Babilonia itu kan, kalau melihat peta, Palestina di sini, Babel ada di sana, ke arah timur. Dengan kata lain, Nabi mau mengatakan, kendati kalian berada di tempat pembuangan, kehilangan tanah air, tidak bisa beribadah, tetapi Yahweh yang kalian percaya itu tetap menyertai kalian. Ini penting sekali untuk umat Allah yang dibuang. Kita baca saja satu ayat, nanti bisa dibaca yang lain, mulai ayat 26 misalnya. Tapi kita baca bab 1 ayat 28. Seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Nah sekarang, begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tatkala aku melihatnya, aku sembah sujud, lalu ku dengar suara Dia yang berfirman. Jadi menurut keyakinan Nabi Yesekiel, keyakinan itu ditulis, diungkapkan dalam bentuk sastra, pernah kita pelajari apokaliptik seperti ini. Pesannya jelas. Yang mau disampaikan oleh Nabi Yesekiel adalah kemuliaan Tuhan mengikuti umatnya yang dibuang ke Babilonia. Ini adalah sekali lagi penghiburan yang sangat besar untuk umat yang dibuang itu. Sebetulnya intinya itu. Lalu kita lihat detail-detailnya. Panggilan Yesekiel diceritakan di mana? Panggilan Yesekiel adalah menjadi penjaga Israel. Bab 3 ayat 16 sampai selanjutnya. Sesudah 7 hari datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, Aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan suatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat dan selanjutnya. Silahkan membaca sendiri. Jadi, Nabi Yesekiel tugasnya adalah menjadi penjaga Israel, bukan Israel yang tanpa kualifikasi, tetapi Israel yang berada di pembuangan, yang sudah kehilangan segala-galanya. Bab 4 ayat 13. Nabi mengatakan bahwa sebetulnya ia sudah berbicara mengenai kehancuran itu sebelum semuanya terjadi. Bab 4 ayat 13. Selanjutnya Tuhan berfirman, Aku
akan membuang orang Israel ke tengah-tengah bangsa-bangsa, dan demikianlah mereka akan memakan rotinya najis di sana. Maka ku jawab, aduh Tuhan Allah, sesungguhnya aku tak pernah dinajiskan dari masa mudaku sampai sekarang dan selanjutnya. Yang mau dikatakan adalah sebelum semuanya terjadi, Yesekiel sudah mengingatkan itu semua. Masih ada satu yang bagus untuk dibaca. Coba ya dilihat. Kitab Nabi Yesekiel bab 24. Kita loncat jauh ke belakang. Bab 24. Kita baca satu ayat saja, ayat 21. Firman Tuhan Allah sudah datang kepadaku. Katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguh-sungguhnya aku akan menajiskan tempat kudusku. Kekuasaanmu yang kau banggakan, kenikmatan bagi matamu dan bagi jiwamu dan anak-anakmu dan selanjutnya. Ini nubuat tentang kehancuran Yerusalem yang sudah disampaikan. Yesekiel sebagai penjaga Israel juga diutus untuk apa? Untuk menunjukkan sejelas-jelasnya bahwa para gembala Israel, nah kalau saya sekarang menggunakan kata Israel itu artinya seluruh kerajaan, bukan hanya kerajaan utara, tapi seluruh bangsa itu. Bahwa gembala-gembala Israel itu jahat. Bab 34, ayat 1-6. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan Allah, celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembelih, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Kritik terhadap pemimpin-pemimpin umat Allah perjanjian lama. Ayat 7. Oleh sebab itu, hai gembala-gembala, dengarkanlah firman Tuhan. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, sesungguhnya oleh karena domba-dombaku menjadi mangsa dan menjadi makanan bagi segala binatang di hutan, dan selanjutnya diancaplah gembala-gembala Israel itu. Sangat berbeda dengan gembala baik yang adalah Tuhan sendiri. Ini tentu hiburan bagi umat yang terbuang itu. Bab 34 ayat 10. Beginilah firman Tuhan Allah, aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu, dan aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka, dan akan memberhentikan mereka menggembalakan domba-dombaku. Dan selanjutnya. Ayat 11, sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari domba-dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku itu dan akan menyelamatkan mereka. Janji keselamatan yang baru. Nah, yang sangat menarik adalah mengapa Tuhan bertindak seperti itu. Jawabannya dapat menjadi bahan renungan yang sangat mendalam.
kalau Allah bertindak menyelamatkan umatnya, itu bukan karena umatnya itu, tetapi karena Allah ingin menyatakan kekudusannya. Beda. Kita coba lihat beberapa ayatnya. Bab 36. Bab 36 ayat 22. Oleh karena itu, katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Bukan karena kamu, aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar, yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah, manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Alasan Tuhan bertindak bukan karena umat, tetapi karena ia ingin menyatakan kekudusannya. Apa yang akan dilakukan oleh Allah yang menyatakan kekudusannya itu? Ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Inilah yang namanya transformasi batin, transformasi dari dalam. Ditegaskan lagi pada ayat 32. Bukan karena kamu aku bertindak, demikianlah firman Tuhan Allah, ketahuilah itu. Merasa malulah kamu dan biarlah kamu dipermalukan karena kekuatanmu, hai kaum Israel. Allah akan bertindak, tetapi bukan karena umatnya, melainkan untuk menyatakan kekudusannya. Tindakan Allah dalam mentransformasi batin manusia, umat yang dikasihi. Mungkin kita lihat sebagai penutup percakapan kita, bab 37 dari kitab Nabi Yesekiel. Tadi dikatakan bahwa Nabi Yesekiel itu ikut dibuang dengan tugas menjadi penjaga Israel. Menjadi penjaga isinya macam-macam. Mengingatkan masa lampau supaya umat itu sadar bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar. Menjaga dalam arti itu, mengingatkan kembali kritik-kritik yang tajam terhadap para pemimpin yang membuat eksistensi mereka tanda petik hilang, membuat bangsa itu dibuang. Tetapi kalau hanya sampai di situ namanya bukan penjaga. Tidak berhenti di situ, Yesekiel memberikan nasihat, menunjukkan janji Allah, bukan terutama karena bangsa itu baik, bukan, tetapi karena Allah ingin menyatakan kekudusan namanya. Kepastian bahwa Israel akan bangkit kembali, itulah yang diceritakan pada bab 37 di dalam suatu penampakan. Nanti silahkan membaca sendiri. Ini penampakan tentang tulang-tulang kering. Atau mungkin dibaca beberapa ayatnya supaya jelas.
ayat bab 37 ayat 1 sampai 10 nanti dilihat. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Ini simbolik, tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Sudah merasa simboliknya ya, Israel yang hancur-hancuran itu seperti tulang-tulang kering itu. Apa yang terjadi kemudian? Ayat 3, lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang itu dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadanya, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Lalu penampakannya di situ, aku akan memberi urat-urat padamu, menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Jadi tulang kering yang berserakan itu kemudian diberi urat, diberi daging, diberi kulit, akhirnya hidup kembali. Kesimpulannya apa? Ayat 11. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang itu adalah seluruh kaum Israel. Jelas. Sungguh, mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu hai umatku dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Janji untuk dibebaskan dari pembuangan Babilonia. Sesudah ayat ini, sesudah bab ini, muncullah harapan-harapan yang lebih kuat lagi. Harapannya apa? Bait suci. Bahwa mereka akan kembali sudah dikatakan. Bait suci akan didirikan kembali. Bab 40 ayat 48 sampai bab 41 ayat 26. Kalau kita lihat judul bab 40 ayat 48, bait suci yang baru akan didirikan kembali. Dan ini juga sangat penting, Tuhan yang ketika bait suci dihancurkan, pergi dari situ, ketika bait suci dibangun kembali, Tuhan akan kembali ke bait suci itu. Itulah yang dikatakan pada bab 43 ayat 1 sampai dengan 7. Bab 43, lalu dibawanya aku ke pintu gerbang, yaitu pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Sekarang, sungguh kemuliaan Allah Israel datang dari sebelah timur. Dari mana? Ya dari pembuangan itu, dan terdengarlah suara seperti suara dan selanjutnya. Ayat 4, bab 43, sedang kemuliaan Tuhan masuk di dalam bait suci, melalui pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Tuhan kembali ketika bait Allah itu dibangun kembali, nanti nabi-nabi kecil akan terus mendorong supaya umat Allah ini berhasil, sungguh berani mulai membangun bait suci itu.
Karena ketika bait suci dibangun kembali sesederhana apapun, Tuhan akan kembali ke sana. Dan yang terakhir adalah bab 47. Ketika bait suci berhasil dibangun kembali, ada penampakan yang terakhir. Ada aliran air yang keluar dari bait suci itu. Sungai. Bab 47 bagus sekali kalau dibaca. Sungai yang keluar dari bait suci. Ayat 1. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci itu menghadap ke timur dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci. Apa yang terjadi? Di mana air itu lewat, semuanya menjadi subur. Bab 47 ayat 8. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di situ hidup. Sangat bagus. Jadi Yesekiel ini penting, amat sangat penting peranannya di dalam sejarah umat Allah Perjanjian Lama. Ia menjadi penjaga Israel, mengkritik, mengingatkan akan kedosaan mereka, tetapi juga memberi janji, mendorong, dan meyakinkan bahwa Allah terus melindungi. Ketika umat Allah Perjanjian Lama dibuang ke Babilonia, memang Yahweh meninggalkan bait suci, tetapi jurusannya ke timur, yaitu hadir di tengah-tengah umat buangan. Dan ketika bait suci yang hancur dibangun kembali, Yahweh itu kembali ke situ. Dan ketika Allah hadir di dalam bait suci, yang terjadi adalah shalom, damai sejahtera, kelimpahan, sebagaimana diceritakan pada Yesekiel bab 47. Untuk sementara ini dulu, nanti kita lanjutkan dengan nabi-nabi selanjutnya. Terima kasih. Saudari-saudara yang terkasih, kita melihat bagaimana setiap nabi memiliki keunikan dan kekhasannya dalam pelayanan kenabian mereka. Mereka pun juga mengalami saat-saat sesak yang membuat mereka bertanya tentang keadilan Tuhan. Mereka pun juga mengalami situasi di mana mereka bisa merasa protes kepada Tuhan. Namun, yang membedakan bahwa mereka tetap bersandar pada iman kepada Allah Yahweh. Iman akan keadilan Tuhan, iman akan perlindungan dan tuntunan Tuhan. Semoga kita dapat terus memetik buah-buah serta inspirasi rohani yang berguna dalam hidup sehari-hari, dan dengan itu kita berjuang mencapai kekudusan. Mari kita mohon berkat Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa mencurahkan rahmat kesehatan, perlindungan dan damai sejahtera kepada saudara-saudari sekalian beserta keluarga dan komunitas, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sampai jumpa.